Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal tuh. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara nanti. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berseliweran. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa ke jalur hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang sudah tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR, bahwa intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Nggak usah saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik gitu. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya, banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu.
Nah kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh kan. Jadi nggak ada soal di situ tuh. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini.